warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidni Mamluatul Mustafidah. Saya mahasiswa PPG Darjat tahun 2020 Angkatan 1 LPTK Universitas Jember. Siap mengikuti UKIN dan UP tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta ketua kelas ya, silakan Dimas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim bil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada bendera merah putih, hormat, bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah ya, walaupun di masa pandemi seperti ini kalian masih tetap semangat. Tapi Bu Zidni masih kurang ingin tahu semangat kalian. Kalau Bu Zidni bilang semangat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat. Gitu ya? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, sip, pintar sekali. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Zidni. Kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan materi minggu yang lalu. Masih ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa anak-anak? Pinter, tentang anekdot. Ada lagi yang masih ingat? Apa sih yang dibahas? Memaknai teks anekdot, betul. Terus ada lagi yang mau menambahkan yang masih ingat? Ya Novan. Makna tersurat dan tersirat. Nyambung ya, masih sama ya tentang makna. Ada lagi?
Ya, Shalsa. Tersurat dan tersirat memiliki arti. Salah satunya makna tersurat itu sudah jelas ditulis di dalam teksnya, sedangkan makna tersirat harus mengartikan dulu secara keseluruhan. Pinter ya, tepuk tangan untuk kita semua. Pagi ini sudah semangat, pinter. Nanti kita akan semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Bu Zidni akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mencapai KD 3.6 dan juga KD 4.6. Apa itu Bu KD 3.6? Yaitu kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang 4.6 kita akan belajar tentang menciptakan kembali atau membuat teks anekdot sesuai dengan strukturnya. Nah, kalian bisa perhatikan ini KD yang akan kita kerjakan atau yang kita pelajari hari ini. Nah, melalui kegiatan memirsa video animasi, kalian nanti bisa membuat atau menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot. Setelah itu kalian juga bisa mengomunikasikannya di depan kelas gitu ya. Kemudian sebelum kalian menerima materi tentang teks anekdot, Bu Zidni ingin tahu terlebih dahulu kemampuan kalian atau pengetahuan kalian tentang teks anekdot itu sejauh mana. Nah, kita akan main game ya, main quiz. Kalian semua bawa gawai? Oke, pinter. Jadi nanti akan ada pretest. Kalian akan masuk dalam link quizzes ya. Jadi silahkan sekarang dikeluarkan gawainya. Ya. Bu Zidni menggunakan kata gawai ya anak-anak, karena gawai itu adalah bahasa Indonesia baku dari gadget atau HP. Oke, sudah dikeluarkan semua gawainya. Oke. Yang sudah punya aplikasi quizzes, kalian tinggal nanti memasukkan kode saja. Tapi bagi yang belum punya aplikasi quizzes, kalian bisa searching atau mengetik pencarian di dalam Google. Ya, ada yang belum punya aplikasi quizzes? Ada. Tinggal diketik saja nanti di Google ya. Oke. Nah, ini kodenya anak-anak. Silakan dimasukkan kodenya. Oke, Dimas Melano sudah masuk. Mulai. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua ya. Wah, hebat sekali ya, sudah selesai. Oke, kita lihat nilainya. Oh, Nur Saidah ya yang paling bagus. Berapa ini nilainya? Kita lihat anak-anak. Oke, ada yang sudah mendapatkan 100 ya. Tapi saya lihat sebagian dari kalian, sebagian besar ini ya, sebagian besar dari kalian masih belum memahami. Jadi saya harap setelah ini saya akan menyampaikan materi tentang teks anekdot. Ketika post test ya, nilainya akan menjadi lebih bagus lagi. Dan yang sudah bagus nilainya jangan sampai dikalahkan oleh yang lain.
Oke, kita lanjutkan untuk materi kita. Kalian sudah mengerjakan pretest. Sekarang perhatikan video yang Bu Zidni tampilkan. Suatu hari ada pekerja karena telah melakukan kejahatan dengan mencuri milik orang lain seharga 25 ribu. Ini tidak adil, Pak. Kenapa kalau koruptor hukumannya tidak seberat saya? Bayu merengek pada hakim. Kamu tidak tahu ya? Kamu curi sandal 25 ribu, karena itu komunikan 25 ribu. Tapi kalau koruptor mengoreksi uang 10 miliar, dia hanya merugikan 200 juta orang. Yang artinya masing-masing orang hanya dirugikan 50 perak. Oh tidak, ini sungguh tidak adil, Pak. Oke, itu tadi video anekdot yang dibuat menggunakan animasi. Ya, dari video itu apa yang bisa kalian tangkap? Atau ada permasalahan apa yang diceritakan di dalamnya? Ya, Di Indonesia sangat tidak adil. hukum di Indonesia sangat tidak adil. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah jelas ya? Baik, karena memang isinya sangat mudah. Itu tadi semuanya sudah runtut. Nah, setelah ini Bu Zidni akan membagikan, ya, Bu Zidni akan membagikan lembar kerja peserta didik atau yang biasa kita kenal LKPD. Ya. Setelah itu kalian mengerjakan secara berkelompok. Apa Bu yang harus dikerjakan? Kalian analisis video yang sudah kalian pirsa tadi. Di dalam LKPD ini sudah ada tahapan-tahapannya. Jadi apa yang harus kalian kerjakan di sini sudah tertera. Kemudian langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya juga sudah jelas di dalam LKPD. Nanti kalau ada yang kurang kalian pahami, kalian tanyakan langsung ke Bu Zidni. Baik, sekarang Bu Zidni beri waktu kalian mengerjakan LKPD tersebut, ya. Kemudian jangan sungkan atau jangan malu untuk bertanya apabila kalian tidak paham. Dan kalian juga saya persilahkan mencari referensi lain di internet untuk bisa memudahkan kalian menjawab LKPD tersebut. Masih ingat di dalam Google Classroom kalian Bu Zidni sudah mengunggah bahan ajar, ya. Jadi di sana bisa kalian gunakan untuk referensi atau panutan atau bahan untuk menjawab LKPD ini. Oke anak-anak, silakan saya beri waktu 5 menit mengerjakan LKPD tersebut. Ya. Minta tolong videonya diputar ulang. Oh iya, videonya akan Bu Zidni putar ulang ya. Ini adalah kisah tentang seseorang di sandal. Judulnya Hukuman Mencuri Sandal. Suatu hari ada bayi yang sedang duduk memakan bakso di kedai. Nah, setelah selesai makan, ternyata dia tidak punya sandal karena sandalnya yang sudah rusak. Bisa ya. Abstrak itu biasanya ya terletak yang paling atas ya. Kemudian orientasi itu sesuatu hal yang menuju ke krisis, ke kritiknya. Itu. Ya. Sudah paham? Oke. Ada yang ditanyakan di dalam ya pinter ya. Ini bahan ajarnya, silakan dilihat. Terus kalian juga mengerjakan sesuai teorinya ya. Sudah bisa?
kalimat yang menyatakan peristiwa lampau itu kan yang dulu-dulu. Iya, betul, yang dulu-dulu pada suatu hari, pada saat itu. Nah, kayak gitu ya. Oke, Bu Kakak. Iya. Sudah bisa? Sudah bisa? Oke, ya. Abstrak itu apa kayak jalannya cerita gitu? Abstrak itu bagian pembuka ya, bagian pembuka di awal-awal paragraf, betul. Ketika sampai di kantor polisi, Ya. Yang bagian apa? Orientasi. Ya, boleh ya. Kan menuju ke masalah. Orientasi itu kan pembuka tapi yang menuju ke masalahnya, ke kritiknya. Jadi bagian mana sih yang hampir mendekati ke masalah itu? Gitu ya. Terima kasih. Ya. Selain dari orientasi, kita bisa lihat itu. Boleh dari referensi lain ya. Anak-anak, waktunya sudah selesai ya, sudah 5 menit ya. Nah, setelah 5 menit kalian berdiskusi, maka sekarang Bu Zidni minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Salam dulu. Assalamualaikum. Yang lain perhatikan ya. Saya dari perwakilan kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, struktur dari teks anekdot abstrak. Suatu hari Bayu sedang duduk makan bakso di kedai. Yang kedua, orientasi. Bayu sandalnya rusak. Dia ingin membeli lagi tapi dia tidak punya cukup uang. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mencuri sandal di masjid. Namun sayangnya dia tertangkap. Yang ketiga, krisis. Bayu ketika di penjara diinterogasi dan divonis bersalah karena merugikan seseorang 25.000. Reaksinya, Bayu tidak terima dengan keputusan hakim karena ia dihukum lebih berat daripada seorang koruptor. Kodrat atau pintunya yaitu Bayu berteriak tidak terima karena menganggap hukumannya tidak adil. Lalu unsur kebahasaannya. Yang pertama, kata bias. Tadi kelompok kami tidak menyebabkan kata bias dalam video yang ditayangkan oleh Musisi tadi. Lalu yang kedua, kalimat sindiran. Koruptor hanya merugikan 50 perak per orang, sedangkan kau merugikan 25.000 per orang. Lalu yang ketiga, pertanyaan retoris. Mak, 5 tahun, ucapkan Bayu hanya untuk menegaskan. Apa kamu tidak tahu? Ditanyakan hakim pada saat divonisnya hukuman. Yang keempat, kalimat yang menyangkakan peristiwa masa lampau. Suatu hari, Bayu sedang makan bakso di kedai. Yang kelima, kondisi temporal atau hubungan waktu, yaitu kemudian dan akhirnya. Yang keenam, kata-kata aksi, yaitu mencuri, makan, dan menghubungi. Yang ketujuh, kalimat tanya, yaitu kenapa kamu mencuri sandal. Sekian hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya dari kelompok 1, sangat lengkap sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD. Selanjutnya Bu Zidni juga ingin tahu dari kelompok lain, apakah juga sama ya dari kelompok lain? Saya minta, oke, pinter, silakan kelompoknya Yuli. Siapa yang mewakili? Oke, Yuli silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai video yang telah diputarkan oleh Bu Zidni tadi. Pada bagian abstraksinya, yaitu Bayu merasa hukumannya tidak adil. Untuk bagian orientasi, Bayu melihat sandalnya yang rusak dan ingin membeli sandal
Di bagian krisis, Bayu mencuri sandal di masjid, kemudian ditangkap dan dia dihukum selama 5 tahun penjara. Di bagian reaksi, Bayu merasa sedih karena dihukum 5 tahun penjara. Di bagian kabarnya, suatu hari ada Bayu yang duduk makan bakso di dalam kedai. Hebat sekali ya, kalian sudah berani menyampaikan hasil diskusinya atau menyampaikan idenya. Ada yang mau menanggapi dari kedua tadi? Ya. Sebenarnya dari presentasi yang disampaikan ada kekeliruan. Oh, ada yang keliru. Iya. Bagaimana? Di bagian abstrak yang seharusnya diisi koda. Itu seharusnya. Oke, betul ya, betul sekali. Teliti, sangat teliti ya. Beri tepuk tangan untuk Momos ya. Jadi betul, tadi Bu Ziti juga mencatat ya bahwa yang disampaikan Yuli di bagian struktur itu harusnya bagian abstrak dimasukkan di dalam koda. Dan yang ada di dalam koda itu dimasukkan di dalam abstrak. Terbalik ya anak-anak. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah karena kesalahan itu adalah awal dari kesuksesan dan keberhasilan. Tidak apa-apa, setelah ini Bu Zidni akan memberikan materi atau supaya kalian bisa lebih memahami struktur dan kebahasaan apa yang terdapat di dalam teks anekdot tersebut. Nah, di sini kita akan menyamakan konsep ya, kita akan menyamakan konsep tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Silakan diperhatikan. Ini tentang struktur ya, struktur dari teks anekdot. Oke, terima kasih ya. Jadi di dalam teks anekdot itu ada 5 struktur. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan kelima koda. Abstrak itu biasanya terletak di awal sebagai pembuka. Pada suatu hari, ada Bayu yang sedang makan bakso. Kemudian orientasi, pembuka tetapi yang menuju ke krisis atau permasalahan yang ingin disampaikan, bagian kritiknya, itu orientasi. Tadi menurut video tadi ya, berdasarkan memirsa video tadi, bahwa orientasinya itu ketika Bayu gak punya sandal, ya, sandalnya rusak dan dia ingin mencuri sandal di masjid. Terus tertangkap. Nah, setelah itu ketika tertangkap dia dibawa ke pengadilan dan diadili. Dijatuhi hukuman 5 tahun. Masuklah ke krisisnya. Dia merasa itu tidak adil. Saya hanya mencuri sepasang sandal yang harganya hanya 25.000. Kalau di berita itu koruptor hanya dihukum 3 tahun, saya hanya 5 tahun. Saya dihukum 5 tahun gitu. Itu tidak adil. Bagian krisisnya atau sindirannya terletak di situ. Iya kan? Pencuri sandal dihukum 5 tahun, koruptor dihukum 3 tahun. Nah, si hakim juga memberikan alasan mengapa dia menghukum Bayu ini selama 5 tahun. Karena Bayu merugikan seseorang seharga 25.000. Sedangkan koruptor yang korupsi 10 miliar dibagi 200 juta orang Indonesia, kenanya per orang hanya 50 perak. Jadi per orang nggak rugi besar karena hanya 50 perak, 50 rupiah itu loh nak, ya, bukan 50.000. Nah di situ loh kok gitu, itu letak kelucuannya. Kan mana ada 10 miliar terus dibagi 200 juta orang dan itu jadi lebih ringan hukumannya, kan nggak masuk akal ya gitu. Terus koda itu bagian akhir atau penutup, biasanya berisi simpulan dari teks anekdot itu. Tapi ingat ya, sebelum koda ada reaksi.
Ya, reaksinya si Bayu tadi dia tidak terima. Oh tidak, kenapa saya dihukum selama itu gitu ya. Oke, itu yang bagian struktur. Kemudian bagian kebahasaan. Bahasaannya ada masa lampau ya, penunjuk waktu masa lampau. Kemudian ada lagi tentang apa anak-anak? Unsur kebahasaannya retoris, suatu pertanyaan yang sebenarnya sudah kita ketahui jawabannya, jadi tidak perlu dijawab. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, silakan Salsa. Misalnya nggak pakai abstrak, hanya orientasi aja, apa nggak apa-apa? Apa strukturnya dulu? Oke, bagus sekali ya, pertanyaannya sangat kritis. Gini Bu, di dalam teks anekdot itu kan ada 5 struktur. Nah, kalau misalkan saya membuat tidak menggunakan abstrak tapi langsung orientasi, bagaimana? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya. Karena antara abstrak dan orientasi itu hampir mirip, sama-sama pembuka. Di dalam teks anekdot ada struktur yang wajib ada. Apa Bu itu? Ada 3. Orientasi yang menuju masalah, terus krisis masalahnya atau sindirannya, dan yang terakhir adalah koda atau penutupnya, gitu. Oke, paham anak-anak? Oke, selanjutnya kegiatan kita adalah post-test. Nah, tadi kalian sudah menjawab pre-test dan nilainya masih ada yang kurang, hampir 50% nilainya kurang. Setelah menerima materi dari Bu Zidni berharap post-testnya bisa 100 semua, oke? Sekarang silakan siapkan gawainya. Masuk ke kuisis ya, seperti yang tadi. Sudah siap anak-anak? Oke. Ini kodenya, silakan dimasukkan 400572. Baik, saya mulai, langsung masuk. Belum ya? Nabila yang belum. Rangga, oh Rangga, ya Rangga belum. Oke, sip, selesai semua. Kita lihat nilainya. Oke, Novanda ya yang pertama. Nih, berapa nilai Novanda? Maestro gitu ya, master. Nih, silakan. Oh, banyak yang 190. Wah, lulus semua. Novanda, Syafa, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya, pinter ya. Berarti materi kita hari ini kalian sudah paham ya? Paham. Oke, pinter. Sebelum Bu Zidni akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Zidni ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita setelah ini kalian pulang, kemudian membuka Google Classroom ya. Di sana sudah Bu Zidni unggah
LKPD kedua untuk PR kalian. Jadi kalian kalau di rumah jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan masa muda kalian, ya. Gunakan untuk terus belajar. Kenapa? Karena dengan belajar itu wujud kalau kalian mencintai diri kalian, ya. Jadi cintailah diri kalian sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Sip, pinter. Saya ingin salah satu di antara kalian menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapat hari ini. Silakan Mira. Dari pembelajaran dalam mempelajari cara membuat suatu sindiran tanpa perlu menyinggung orang lain secara langsung, ada ujung-ujung. Jadi sindiran itu ada lucu-lucunya juga, langsung kena ke orangnya tidak merasa tersinggung dengan sindiran. Pinter. Kalau materi kita hari ini yang tentang struktur, bagaimana? Berarti di dalam teks anekdot itu strukturnya harus lengkap apa tidak? Tidak. Boleh ya kalau kita hanya membuat orientasi, kemudian krisis dan koda. Boleh ya. Kalau struktur kebahasaannya harus lengkapkah? Tidak, betul. Jadi kalau tidak ada ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Oke. Saya sangat senang bisa bertemu kalian hari ini ya. Materi kita sudah selesai. Bu Zidni ingin bertemu kalian lagi minggu depan, tapi dengan syarat tugasnya juga harus diselesaikan. Kemudian manfaatkan juga di masa pandemi ini kalian untuk terus berkarya. Ya, kalian bisa belajar dari manapun, dimanapun, kapan saja. Termasuk materi yang sudah Bu Zidni sampaikan tadi, bisa kalian buka kembali di dalam channel atau akun YouTube Bu Zidni. Bagaimana Bu cara mencarinya? Ketik saja di YouTube nama Bu Zidni. Nah, nanti akan muncul. Materi ini ada struktur yang membuatkan yang lebih lengkap. Bisa kalian akses di sana. Paham anak-anak? Paham, oke, pinter. Saya ingin tahu semangat kalian lagi. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas untuk menutup doa akhir majelis. Baik anak-anak, silakan dimanfaatkan materi yang sudah diperoleh hari ini, ya, sekalian gunakan untuk menyampaikan aspirasi kalian yang mau menyindir atau mengkritik orang ya, dan tentunya apa yang ada di lingkungan sekitar kita, ya Dimas. Oh boleh kan sesuai lingkungan kita, asalkan harus yang sopan gitu ya, gunakan bahasa yang sopan gitu. Baik anak-anak, kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.